Tempo itu selalu menjadi anjing penggonggong. Ada keuntungan bagi kami, tapi juga ada tanggung jawab. Iya. Bukan menjadi media penghamba, bukan menjadi media yang mencibir, tapi perpindahan ya dari media cetak ke media digital itu pasti adalah keniscayaan. Tinggal bahwa ini jurnalis kita itu masih ada harapan, media kita tuh masih ada harapan. Lebih sulit dari jadi wapres lagi. Kira-kira begitu. Setiap kali kita rilis episode-episode yang baru gitu ya, setiap Sabtu itu Mas, di kolom-kolom komen itu juga pasti ada kita menemukan minimal satu gitu. Gimana caranya jadi wartawan Tempo? Jadi wartawan Tempo. Nah, nyambung soal Cica sih Mas Iwan. Saya tuh pernah iseng tanya soal apa bener ya tesis kita bahwa bocor alus politik itu bisa menggiring pembaca untuk mengakses konten-konten yang utuh, artinya di majalah maupun di majalah di web digitalnya gitu. Ternyata itu tesis itu dalam kasus cawe-cawe ibu negara pada waktu itu ada kenaikan 93% kunjungan ke majalah digital pada waktu itu. Artinya tentu perlu kita lihat dengan data yang lebih panjang ya, tapi setidaknya dari kasus atau dari episode dari episode katakanlah cawe-cawe ibu negara itu terbukti bahwa mereka kepo nih bahwa ternyata yang disampaikan di bocor alus politik, dan ini salah satu konsep juga bahwa kita tidak spill the tea-nya, nggak semuanya, tapi ya sebagian aja sehingga orang ingin membaca lengkapnya di konten-konten yang berbayar gitu. Nah, ada kenaikan itulah kira-kira. Sejarah Tempo kan panjang. Iya Mas. Tahun 93 jadi periode terakhir itu setelah Menghari Murti pulang berjuang mengurus segala sesuatu. Kalau tidak skenario maunya tak ditulipi. Sebagai insan Tempo yang generasinya itu sekarang sudah lebih berpengalaman. Itu gimana tuh memandang perjalanan Tempo sama apakah ke depan untuk menjadi independen akan lebih matang, atau sebenarnya lapangannya makin terbuka karena dengan jalan ini kan sebetulnya nggak ada risiko di beredar. Sepanjang memang dari quality teknikitas atau ada. Nah, itu bagi kami satu advantage ya Mas ya. Karena dari kredibilitas dan sejarah panjang yang dibangun oleh wartawan-wartawan yang lebih senior, juga para pendiri Tempo, itu menjadi semacam tonggak bahwa bagi kami yang sekarang sedang bekerja, melakukan kerja-kerja investigasi, mereka jadi tahu bahwa ketika ada wartawan mengenalkan diri sebagai Tempo, ini satu institusi jurnalistik yang sudah teruji independensinya, teruji kualitas jurnalistiknya, sehingga ketika kami mengetuk pintu untuk misalnya mencari-cari informasi, mengorek-ngorek informasi, mereka jadi lebih open karena apa? Mereka percaya pada bukan karena Cica, bukan karena Rikang, bukan karena Pram, bukan karena Husin, tapi karena Tempo. Institusinya ya? Iya, karena institusi Temponya gitu. Kalau kemudian kami ini host bocor alus kemudian dilucuti atribusi Temponya, mungkin cerita akan berbeda gitu. Ketika kita mengetok pintu narasumber, siapa lu gitu kan? Nah, gua mau ngobrol sama lu karena lu Tempo, tapi ketika lu bukan Tempo atau mungkin berpindah ke institusi yang lain, mungkin akan berbeda cerita. Jadi kalau tadi Mas Dirman mengatakan bahwa sejarah panjang Tempo di Bredel, terus kemudian dua kali ya, 82 1994. Ya itu membentuk Tempo sebagai institusi jurnalistik yang kemudian sangat dipercaya sebagai institusi jurnalistik yang kredibel, yang notable, dan itu memudahkan kami tentu saja ketika melakukan kerja-kerja investigasi. Dan selain itu seperti dua sisi koin gitu Mas ya, ada keuntungan bagi kami, tapi juga ada tanggung jawab. Ya, jadi ada tanggung jawab bagi kami ketika kami belusuan menginvestigasi skandal-skandal.
bagaimana kita mempertanggungjawabkan status sebagai wartawan Tempo ini dengan melakukan prosedur atau etika kerja jurnalistik yang proper gitu. Jangan sampai saya mewawancarai narasumber, menginvestigasi, tapi kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan etika jurnalistik yang justru akan mempertaruhkan kredibilitas Tempo itu sendiri. Ya, kami tentu terus berinovasi, Mas, ya, untuk membuat IP baru. Itu kayak tadi ya, produk-produk jurnalistik yang memang keinginannya adalah menarik pembaca lebih banyak dari produk-produk audiovisual gitu. Mungkin nanti ada program Mas Rikang sendiri, mungkin ada program Uncle Pram sendiri gitu. Kita tidak pernah tahu, tapi kami akan terus berinovasi. Tapi kalau boleh menambahkan sedikit tadi, Mas, ya, soal bagaimana kami setelah melihat perjalanan Tempo setelah dibedel segala macam gitu. Ini pernah di-share di media sosialnya Tempo. Jadi ada satu foto di media sosialnya Tempo di Instagram, itu ada foto kami semua wartawan di semua level dengan wakil pemimpin redaksi, dengan pemimpin redaksi berdiskusi dengan Mas Arief Zulkifli, dengan direktur utama, untuk membicarakan atau membahaslah bagaimana sikap Tempo di era pemerintahan Prabowo, karena ada muncul keresahan satu dua orang atau hampir kami semua bagaimana nasib demokrasi ke depan gitu. Dan di situ Mas Azul menjelaskan sejak Tempo berdiri, Tempo dibredel, kemudian melalui beberapa era presiden gitu, Tempo itu selalu menjadi anjing penggonggong, tidak pernah bergeser dari tempatnya gitu ya. Ini kita tetap menjadi fungsi pengontrol siapapun presidennya gitu. Kalau kita lihat Prabowo sekarang menjadi presiden, ya kita tetap kritis. Akan menjadi media yang kritis gitu, bukan menjadi media penghamba, bukan menjadi media yang menjibir, tapi menyampaikan fakta apa yang kita temukan di lapangan segala macam untuk menjalankan kontrol kita gitu. Jadi ya Tempo akan tetap di situ-situ saja, itu yang kami pegang sebagai jurnalis. Gitu. Kalau screening sendiri kan Mas ya, jadi ketika proses rekrutmen itu kan kita berlapis, Mas. Saya sendiri ya mengalami itu sampai 7 tahap gitu. Tes potensi akademik kalau nggak salah sekali, 2 kali, terus tes psikologi itu 3 kali, FGD 1 kali, kesehatan, wawancara, macam-macam lah, pokoknya sampai 7 tahap berlapis gitu. Nah, dari lebih sulit dari jadi wapres lagi. Kira-kira begitu. Gitu. Nah, dengan proses yang berlapis dan kemudian yang terlibat itu adalah teman-teman di redaksi sendiri yang punya pengalaman panjang untuk mewawancarai orang, terus kemudian melihat proyeksi lah bahwa dengan jawaban seperti ini kira-kira motivasinya seperti apa. Di situ akan kemudian tersaring ya, Mas ya, orang-orang yang betul-betul kita lihat punya idealisme, punya ketahanan terhadap situasi-situasi yang sulit, tidak hanya soal liputan, tetapi yang seperti kata Mas Dirman tadi, bagaimana isu soal kesejahteraan itu bukan lagi satu isu bagi calon reporter atau mereka yang sudah secara sadar memilih jalan pedang sebagai wartawan Tempo gitu. Bahwa apakah kemudian ketika ditanya sejahtera nggak sih sebagai wartawan Tempo, cukup lah gitu kira-kira. Kalau hanya untuk ngopi-ngopi cantik bisa lah gitu lah gitu. Atau kalau untuk makan enak bisa lah gitu, tapi mungkin tidak mewah, tapi cukup lah untuk hidup. Saya punya 2 tempat. Apa itu? Kalau makan enak di pinggir jalan. Kalau makan mewah di tempat lain. Jadi untuk makan enak jadi cukup lah kira-kira begitu. Nah, apakah kemudian itu jadi satu isu? Apakah kita risau dengan situasi-situasi seperti itu? Enggak. Karena begitu misalnya, saya pribadi ya Mas ya, ini karena sangat personal. Saya pribadi ketika misalnya bertemu dengan teman-teman sekolah misalnya yang dulu pernah sekolah bareng gitu, mungkin ya satu angkatan gitu. Mungkin secara ekonomi mungkin mereka jauh lebih baik gitu ya dalam arti pendapatan macam-macam. Tapi saya punya kebanggaan bahwa gue bekerja karena gue passionate di situ, gue bekerja untuk publik. Dan mereka respect dengan itu. Iya, mereka respect dengan itu bahwa gue bekerja karena ada value yang saya pegang gitu
dalam menekuni profesi ini, bukan semata-mata karena soal duit aja, hanya soal kesejahteraan aja, dan mereka respect soal itu. Dan kebanggaan itu yang saya kira sudah jarang ya Mas ya kita temui gitu kan. Orang atau mungkin anak-anak muda sekarang dengan mudahnya keluar bekerja di satu tempat, lalu dalam waktu singkat pindah lagi dan seterusnya, hanya karena kemudian mereka hanya ingin menaiki tangga kesejahteraan itu gitu. Tapi ketika saya misalnya bertemu, saya bisa dengan bangga mengatakan bahwa ya ini ada value, ada prinsip yang saya perjuangkan atau yang saya pegang itu dalam menekuni profesi ini. Gitu. Orang dalam. Pertanyaan paling sulit dijawab. Soal idealisme, ya mungkin tidak perlu dipertanyakan sebetulnya. Idealisme wartawan Tempo semua punya idealisme yang sama gitu. Dan soal militansi gitu Mas ya, kami tuh dididik untuk mempunyai militansi yang apa ya, kalau saya ya selama 10 tahun berjalan 10 tahun di Tempo gitu, rasanya selalu tidak puas jika belum mendapatkan informasi atau bahan yang ini saya tulis itu secara dalam gitu. Jadi kadang-kadang militansi ini bersinggungan dengan waktu yang saya miliki untuk keluarga atau untuk teman-teman gitu. Maka ketika saya berbicara atau diskusi dengan teman-teman angkatan bawah gitu, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman ini, kalau jadi wartawan Tempo, kalau punya waktu libur, kami kan waktu liburnya itu seminggu 2 hari ya Mas ya. Kalau punya waktu libur 2 hari, gunakan waktu liburmu sebaik-baiknya untuk pacaran, untuk nyari pacar, untuk keluarga, untuk makan enak segala macam. Setelah itu kalian bekerja lagi, gitu. Atau kita bekerja lagi. Gitu. Karena ya sebagai pengalaman saya sebagai wartawan Tempo itu mencari informasi itu nggak bisa yang jam 9 berangkat jam 5 pulang Mas. Kadang-kadang Mas Rikang pernah wawancara jam 5:30 pagi sambil jogging dengan narasumber. Saya pernah wawancara jam 1 malam gitu sambil ngopi gitu. Jadi waktu itu tidak pernah bisa diprediksi, dan yang paling harus dijaga adalah ya mentality untuk dimana ketika kita punya libur, dimana kami punya libur ya, mempergunakan waktu libur itu benar-benar untuk keluarga, untuk pacar, untuk sahabat. Ya, dan inner circle kita mesti harus jadi kelompok yang saling menjaga dan support system yang baik gitu Mas. Dan mungkin sebagian besar teman-teman yang bekerja menjadi wartawan Tempo, saya mungkin tidak mewakili mereka, tapi saya pribadi mengatakan bahwa support system seperti keluarga terdekat tahu bahwa ada anggota keluarganya yang bekerja dengan tentu saja dengan resiko, tidak hanya resiko soal ancaman, tapi konsekuensi yang terjadi dengan memilih profesi ini, termasuk soal kesejahteraan. Jadi kesejahteraan, waktu, macam-macam lah, sehingga tidak terlalu demanding gitu kan. Kadang-kadang ada keluarga yang atau orang tua misalnya, gue pengen anak gue punya rumah di sini, bekerja begini, terus kemudian dalam umur sekian sudah harus jadi apa dan seterusnya. Nah, keluarga-keluarga yang tidak menuntut dan tidak demanding, ini termasuk soal ini paling sederhana soal waktu gitu. Jadi itu jadi isu yang sangat penting lah bagi wartawan gitu. Nah, tinggal kita pintar-pintar aja mencari dan mengelola manajemen itu. Bahwa ini jurnalis kita itu masih ada harapan, media kita tuh masih ada harapan untuk tidak hanya membawa 1-2 kepentingan, tapi kepentingan publik yang lebih luas gitu. Dari situ kami jurnalis di Tempo gitu, di Bocoralis Politik juga itu membuat semacam mendapatkan kekuatan gitu dari penonton juga, karena ada apresiasi itu. Seberapapun resikonya, tentu sebagai jurnalis ada resiko Mas, tapi seberapapun resikonya kami itu membawa kepentingan publik gitu, karena ada dukungan publik maka kami menjadi tidak terlalu khawatir ya karena kalau ada apa-apa dengan saya atau Rikang atau Hussein atau Pram gitu publik sudah akan ikut bergerak. Tapi memang tekanan atau ya kami menyebutnya kerikil-kerikil lah, kerikil-kerikil dalam bekerja itu ada lah. Hussein ada gitu, kemudian Rikang juga ada, saya pernah. Tapi kalau kita lihat secara luas, jurnalis itu kan selalu dihadapkan dengan resiko. Mungkin kami di Jakarta itu resikonya lebih kecil dibandingkan jurnalis yang bekerja di daerah. Kita tahu beberapa tahun belakang jurnalis
di daerah itu kan banyak mendapat ancaman ketika membuka skandal tentang korporasi besar, rumahnya dibakar, keluarganya dibunuh, diculik bahkan. Kami pun, Mas Nur Hadi waktu itu ya, ketika meliput soal kasus pajak gitu, itu pun juga mendapatkan semacam persekusi ya, semacam intimidasi gitu. Jadi ancaman atau gangguan yang kami hadapi di Jakarta itu tidak berapa dengan yang ada di daerah. Karena di sini lebih terbuka, betul, terkoneksi dengan orang-orang yang bertentangan. Ya. Saya juga perhatikan ya, berbagai media yang cover depannya atau front line itu soft gitu, juga mulai buka podcast yang bernada seperti ini. Jadi misalnya tidak bisa ditambahkan ke mainstreamnya, dia masuk lewat jalur podcast. Itu, jadi saya kira Anda juga translator di sana. Nah, sedikit mengenai konvergensi antara jurnalistik konvensional dengan digital. Ini kira-kira jalan ke depannya akan seperti apa? Pasti kami sudah menyiapkan ya Mas ya, IP baru gitu kan, yang kira-kira skop sektor isunya belum ada, misalnya soal isu-isu hukum dan kriminal. Itu kan belum ada. Beberapa kali isu hukum dan kriminal sempat masuk juga atau tayang atau kita bahas, kami bahas juga di Bocor Alus, tetapi kami menyiapkan juga ide-ide di sektor itu. Kita mesti punya IP digital di sektor itu. Nah, sekali lagi bahwa transformasi atau perpindahan ya dari media cetak ke media digital itu pasti adalah keniscayaan. Tinggal bagaimana setiap newsroom, ruang redaksi itu mendeliver kebutuhan itu atau keniscayaan itu. Nah, Tempo tentu tidak mau tinggal diam, Mas Firman, untuk melihat bahwa ya kalau kemudian ke depan itu pasti dunia digital, ya, bagaimana kita caranya untuk masuk ke sana dan meramaikan itu. Belum lagi kalau misalnya step ke depan soal artificial intelligence, macam-macam lah. Tapi kira-kira yang di depan mata kita adalah bagaimana transformasi digital itu adalah keniscayaan.